Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Armandita Hairunisa, NPM 19171 dari kelas Farmasi E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Terdapat soal sebagai seorang apoteker di bidang riset dan pengembangan diminta untuk mendesain formulasi sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergi dan komplementer. Seperti yang kita ketahui bahwa penderita hiperkolesterol selain mengalami peningkatan jumlah kolesterol dalam darah, juga disertai dengan gejala sulit tidur, pusing, dan pundak pegal. Tuliskan serta jelaskan preformulasi bahan-bahan yang akan digunakan, berikut rasionalitas penggunaan setiap bahan pada formula tersebut. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu hiperkolesterol dan fitofarmasetika. Hiperkolesterol merupakan peningkatan kolesterol dalam darah karena kelainan pada tingkat lipoprotein. Lipoprotein ini yaitu partikel yang membawa kolesterol dalam aliran darah. Hiperkolesterolemia ini merupakan gangguan metabolisme yang terjadi secara primer atau sekunder akibat berbagai penyakit yang dapat berkontribusi terhadap berbagai jenis penyakit. Hiperkolesterolemia ini berhubungan erat dengan hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia ini dapat terjadi akibat kelainan kadar lipoprotein di dalam darah yang dalam jangka panjang akan mempercepat terjadinya aterosklerosis. Hiperkolesterol ini berhubungan dengan kolesterol, di mana kolesterol ini adalah salah satu jenis lemak yang dibuat oleh organ hati. Tubuh kita membutuhkan kolesterol untuk menunjang pembentukan sel yang sehat, membuat beberapa jenis hormon, dan membuat vitamin D. Kolesterol ini memainkan peran utama dalam kesehatan jantung manusia. Kolesterol ini dapat dibagi dua menjadi kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kolesterol baik dan kolesterol jahat ini merupakan jenis dari lipoprotein yang memiliki fungsi yang berbeda. Untuk kolesterol baik atau high density lipoprotein HDL bertugas untuk mengembalikan kolesterol yang berlebih ke organ hati untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Sementara itu untuk kolesterol jahat atau low density lipoprotein LDL akan menumpuk pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak yang disebut dengan aterosklerosis. Plak tersebut bisa mengakibatkan penyempitan dan pengerasan pada pembuluh darah. Selain dari HDL dan LDL, dalam kolesterol juga terdapat jenis lemak lainnya yang dikenal dengan trigliserida. Selanjutnya adalah fitofarmasetika. Fitofarmasetika ini merupakan cara penyediaan obat yang berasal dari tumbuhan yang akan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Formulasi yang digunakan yaitu yang pertama ada bahan aktif utama. Bahan aktif utama ini merupakan komponen utama yang berfungsi untuk menghasilkan efek farmakologi yang diharapkan untuk mengatasi gejala utama pada penanganan penyakit. Seperti yang diketahui bahwa obat herbal ini memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat rendah, sehingga apabila hanya terdiri dari satu bahan saja akan cukup sulit untuk menghasilkan efek farmakologi yang diharapkan, sehingga biasanya dikombinasikan dengan bahan aktif lain yang akan menghasilkan efek sinergi yang dapat mendekati dosis pencapaian efek farmakologi yang diharapkan. Yang kedua adalah bahan aktif komplementer. Bahan ini ditambahkan untuk membantu menurunkan gejala yang muncul dari gejala lain selain dari gejala utama. Yang ketiga adalah bahan pembantu. Bahan pembantu ini merupakan bahan yang diperlukan untuk sediaan fitofarmasetika berdasarkan pada jenis sediaan yang akan dibuat serta tujuan penggunaannya. Pada sediaan obat fitofarmasetika ini tidak boleh mengandung bahan kimia obat berkhasiat
atau senyawa hasil isolasi yang berkhasiat obat. Namun ada juga bahan pembantu senyawa kimia obat yang boleh ditambahkan selama tidak melebihi batas yang telah ditentukan, seperti pemanis, pewarna, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait formulasi sediaan fitofarmasetika sediaan kapsul anti kolesterol. Yang pertama adalah dilakukannya preformulasi. Preformulasi yang pertama adalah preformulasi dari bahan aktif utama. Bahan aktif utama yang digunakan untuk obat anti kolesterol ini adalah bawang putih dan kunyit. Dari bawang putih ini terdapat mekanisme kerja yang dapat menghambat enzim HMG-CoA. Bawang putih ini mengandung alisin yang mempunyai senyawa struktur dialil sulfida tak jenuh yang dapat menurunkan kadar NADP dan NADPH yang penting untuk sintesis kolesterol. Selain itu, alisin juga akan berkompetensi dengan asetat sehingga akan mereduksi dan memasukkan asetil-CoA, suatu substrat untuk sintesis kolesterol, sehingga bawang putih ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selanjutnya adalah bahan utama yang lain, ada kunyit. Kunyit ini memiliki mekanisme kerja yaitu meningkatkan katabolisme kolesterol. Dalam kunyit terdapat senyawa yang berperan untuk penurunan kadar kolesterol, yaitu kurkumin. Kurkumin ini dapat menghambat reabsorpsi kolesterol yang berasal dari luar atau eksogen dan meningkatkan enzim HMG-CoA reduktase inhibitor sehingga sintesis lemak dapat berjalan dengan baik. Penghambatan reduktase ini mengakibatkan terjadi peningkatan reseptor LDL dengan afinitas yang tinggi. Efek tersebut akan meningkatkan baik dari kecepatan katabolisme fraksional LDL maupun ekstraksi prekursor LDL oleh hati, sehingga mengurangi simpanan LDL dalam plasma yang akan menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Dengan demikian, bahan aktif utama yang digunakan bawang putih dan kunyit ini akan memberikan efek sinergis menurunkan kadar kolesterol dalam darah melalui mekanisme kerja yang berbeda, yaitu pada bawang putih dapat menghambat enzim HMG-CoA dan pada kunyit dapat meningkatkan katabolisme kolesterol. Yang kedua adalah preformulasi dari bahan aktif komplementer. Bahan aktif komplementer yang digunakan adalah jahe dan akar valerian. Pada penderita hiperkolesterol akan mengalami gejala lain yaitu pusing dan pundak pegal. Jahe ini memiliki zat-zat aktif dari minyak atsiri jahe antara lain gingerol, zingeron, dan zat antioksidan alami yang memiliki khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai jenis penyakit ringan seperti meredakan gejala pusing, dan sifat antiinflamasi yang berkhasiat untuk meredakan pegal pada pundak. Selanjutnya adalah pada penderita hiperkolesterol akan mengalami gejala sulit tidur. Akar valerian ini diketahui mengandung senyawa valproat yang memiliki efek sedatif. Efek sedatif ini diperlukan untuk penderita kolesterol dalam mengatasi gejala sulit tidur. Preformulasi yang selanjutnya adalah bahan pembantu. Bahan pembantu yang digunakan ini harus disesuaikan dengan sediaan yang akan dibuat. Pada formula kali ini akan dibuat sediaan dalam bentuk kapsul, sehingga akan dibutuhkan zat pembantu untuk pembuatan sediaan kapsul. Yang pertama adalah zat pengisi yang digunakan yaitu sorbitol. Sorbitol digunakan sebagai zat pengisi untuk menggenapkan bobot kapsul persediaan, sehingga dapat mencegah berkurangnya bobot sediaan yang masih kurang ketika ditambahkan eksipien lain. Yang kedua adalah zat penghancur. Zat penghancur yang digunakan adalah gelatin. Gelatin ini memiliki sifat hidrofilik sehingga bekerja dengan cara mengundang air membasahi permukaan cangkang yang akan menjadikan cangkang kapsul itu menjadi hancur.
sehingga zat di dalam kapsul dapat keluar dari cangkang kapsul. Yang ketiga adalah zat pelicin atau glidan yang digunakan yaitu talk. Talk ini dapat meningkatkan sifat alir, sehingga memudahkan proses filling dari hopper menuju ruang kempa atau cetakan, sehingga kapsul dapat mengisi ruang kempa atau die dalam jumlah yang seragam. Yang keempat, zat yang digunakan adalah pelincir atau lubrikan yang digunakan yaitu magnesium stearat. Magnesium stearat ini digunakan karena dapat mengurangi gesekan antara logam pada permukaan kapsul dengan dinding die sehingga mempermudah pada proses pengisian kapsul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa formulasi jadi sediaan kapsul fitofarmasetika antikolesterol yang pertama bahan aktif utama yang digunakan adalah bawang putih dan kunyit. Bahan aktif komplementer yang digunakan yaitu jahe dan akar valerian, serta bahan pembantu untuk sediaan kapsulnya digunakan zat pengisi sorbitol, zat penghancur gelatin, zat pelicin atau glidan talk, zat pelincir atau lubrikan magnesium stearat. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.